siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Azizah dengan NIM 220104007 dari kelas A. Sebelum memulai, saya ingin menyampaikan rasa terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada Bapak Yusuf MPD selaku dosen mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi atas kesempatan serta bimbingan beliau yang telah diberikan selama proses pembelajaran ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai evaluasi dalam proses pembelajaran. Penjelasan ini disampaikan sebagai bagian dari tugas ujian tengah semester dari mata kuliah evaluasi pembelajaran biologi. Semoga penjelasan ini dapat memberikan manfaat bagi semua orang yang mendengarkan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan memahami terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menerapkan informasi atau data dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana sih siswa bisa mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi, tidak hanya aspek kuantitatif yang diukur, tetapi juga ada aspek kualitatif yang berfokus pada nilai dan kualitas hasil belajar siswa. Pengukuran menjadi bagian dari evaluasi yang terbatas pada angka, sementara evaluasi itu sendiri memiliki cakupan yang jauh lebih luas sebagai proses untuk membuat keputusan tentang nilai dan manfaat suatu objek terkait dengan pembelajaran yang dilaksanakan. Selanjutnya itu berkaitan dengan fungsi evaluasi dalam pembelajaran. Nah, ada 4 fungsi evaluasi dalam pembelajaran, yaitu ada fungsi formatif. Di sini, evaluasi berfungsi sebagai alat untuk memberikan umpan balik bagi guru agar dapat memperbaiki metode pembelajaran agar lebih terarah. Melalui evaluasi ini, guru juga dapat merancang program remedial bagi siswa yang belum menguasai materi pembelajaran dengan baik, sehingga pembelajaran menjadi lebih efektif. Yang kedua itu ada fungsi sumatif. Pada fungsi ini bertujuan untuk mengevaluasi tingkat penguasaan siswa terhadap materi pembelajaran pada akhir periode belajar. Berdasarkan evaluasi sumatif, guru dapat memberikan nilai yang digunakan sebagai keputusan kenaikan kelas, laporan perkembangan belajar siswa, dan motivasi belajar. Yang ketiga itu ada fungsi diagnostik. Fungsi ini membantu dalam mengidentifikasi berbagai latar belakang kesulitan siswa saat belajar, baik dari aspek psikologis, fisik, maupun lingkungan. Informasi ini digunakan untuk merancang pendekatan atau intervensi pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan setiap individu siswa. Yang terakhir itu ada fungsi seleksi dan penempatan. Nah, hasil evaluasi digunakan sebagai dasar untuk menempatkan siswa pada situasi belajar atau kelompok yang sesuai dengan minat dan bakat, kemampuan, serta karakteristik mereka masing-masing. Proses seleksi ini memastikan bahwa setiap siswa dapat belajar secara optimal sesuai dengan potensi dari masing-masing siswa tersebut. Nah, selanjutnya itu ada tujuan evaluasi pembelajaran. Hal ini ada 5. Yang pertama itu menilai produktivitas dan efektivitas. Nah, evaluasi dilakukan untuk mengukur sejauh mana kegiatan belajar mengajar berhasil dalam menciptakan pembelajaran yang produktif dan lebih efektif. Yang kedua itu memperbaiki metode pengajaran. Nah, melalui evaluasi, guru dapat menyempurnakan strategi, pendekatan, dan metode pengajaran agar lebih sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing siswa. Yang ketiga itu mengembangkan program pembelajaran. Evaluasi berfungsi untuk menyempurnakan dan mengembangkan program belajar mengajar sehingga lebih terarah dan bermanfaat ke depannya. Yang keempat itu mengidentifikasi kesulitan siswa. Nah, tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui kendala yang dihadapi setiap siswa selama proses belajar dan merancang solusi yang tepat agar dapat membantu mereka. Dan yang terakhir itu menempatkan siswa secara tepat.
Evaluasi di sini membantu untuk menentukan situasi belajar yang sesuai dengan kemampuan siswa untuk mendukung pencapaian tujuan pembelajaran secara lebih efektif ke depannya. Selanjutnya itu berkaitan dengan ruang lingkup evaluasi pembelajaran. Di sini terdiri dari beberapa perspektif. Yang pertama itu perspektif domain hasil belajar yang meliputi 3 ranah atau arah. Yang pertama itu kognitif. Ini meliputi aspek pengetahuan, pemahaman, aplikasi, analisis, sintetis, hingga evaluasi dari pembelajaran. Yang kedua itu afektif, ini mencakup penerimaan materi pembelajaran, respon siswa terhadap proses belajar, serta internalisasi nilai yang diajarkan. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu psikomotor, berkaitan dengan kemampuan gerak tubuh siswa, mulai dari gerakan yang sederhana hingga gerakan yang kompleks yang mencerminkan hasil pembelajaran. Yang selanjutnya itu perspektif yang kedua dalam sistem pembelajaran. Evaluasi dilakukan kita melihat 3 komponen penting yang saling berkaitan. Yang pertama itu program pembelajaran. Program pembelajaran mencakup tujuan yang harus dicapai oleh siswa dalam proses belajar mengajar. Selain itu, materi pembelajaran yang disusun secara sistematis, metode pembelajaran yang digunakan, media pembelajaran seperti buku, video, atau perangkat digital, sumber belajar, serta evaluasi yang meliputi proses dan hasil belajar merupakan bagian integral dari program pembelajaran. Semua komponen ini dirancang untuk mendukung siswa dalam mencapai kompetensi yang diharapkan. Kedua yaitu proses pelaksanaan. Evaluasi tidak hanya berfokus pada hasil akhir, tapi juga ada proses pelaksanaan. Aktivitas ini dilakukan oleh guru dan siswa selama pembelajaran berlangsung menjadi indikator penting untuk memastikan semua strategi yang diterapkan itu efektif dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Keterlibatan aktif siswa, metode penyampaian materi oleh guru, dan interaksi dalam kelas menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam sebuah evaluasi. Yang ketiga itu ada hasil pembelajaran. Hasil pembelajaran memberikan gambaran tentang pencapaian siswa berdasarkan indikator jangka pendek berupa hasil tes dan tugas, target jangka menengah berupa kemampuan dan siswa dalam mata pelajaran tertentu, hingga aplikasi hasil pembelajaran dalam kehidupan jangka panjang berupa kesiapan siswa menghadapi tantangan di dalam masyarakat. Yang ketiga itu ada perspektif nilai proses dalam hasil belajar. Nah, evaluasi proses dan hasil belajar mencakup 5 aspek penting. Yang pertama itu sikap. Melihat perkembangan sikap siswa dalam belajar seperti kejujuran, rasa ingin tahu, tanggung jawab, dan kemampuan bekerja sama. Yang kedua itu ada pengetahuan. Ini mencakup pemahaman siswa terhadap materi-materi yang diajarkan oleh guru. Yang ketiga itu pemahaman. Ini kita memastikan bahwa siswa tidak hanya menghafal, tapi juga memahami konsep-konsep yang kita ajarkan. Yang keempat itu mengukur kemampuan siswa dalam menerapkan pengetahuan yang telah dipelajari, baik dalam tugas praktik maupun proyek. Ya, selanjutnya itu kecerdasan. Kita melihat kemampuan intelektual siswa dalam menganalisis, memecahkan masalah, dan berpikir kritis. Yang terakhir itu kesehatan jasmani. Ini kita lihat aspek mempertimbangkan kondisi fisik siswa yang mendukung proses pembelajaran seperti ketahanan fisik dalam menyelesaikan tugas-tugas yang diberikan. Yang keempat itu ada perspektif nilai berbasis kelas. Nah, evaluasi berbasis kelas dilakukan dengan mempertimbangkan 6 kompetensi siswa. Yang pertama itu kompetensi dasar mata pelajaran. Siswa dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka memahami konsep dasar dalam suatu mata pelajaran. Yang kedua itu kompetensi rumpun pelajaran. Di sini evaluasi dilakukan untuk mengukur penguasaan siswa terhadap kelompok mata pelajaran tertentu yang saling berkaitan. Yang ketiga itu kompetensi lintas kurikulum. Nah, di sini siswa dievaluasi berdasarkan kemampuan mereka menetapkan pengetahuan dari berbagai mata pelajaran dalam konteks yang lebih luas lagi. Yang keempat itu kompetensi tamatan. Nah, guru menilai
guru menilai kesiapan siswa setelah menyelesaikan tingkat pendidikan tertentu, seperti SD, SMP, atau SMA. Yang kelima itu pencapaian keterampilan hidup. Nah, guru mengukur kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan kehidupan sehari-hari, seperti kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, dan memecahkan berbagai masalah. Selanjutnya itu kita masuk pada pembahasan prinsip evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran harus mengikuti 6 prinsip-prinsip prinsip belajar mengajar agar menghasilkan proses yang lebih efektif. Yang pertama itu, guru mengukur hasil belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran yang telah ditentukan secara jelas sebelumnya. Yang kedua itu, harus mencakup sampel yang representatif dari bahan pelajaran dan proses pembelajaran. Yang ketiga itu menyusun pernyataan atau soal yang sesuai dengan hasil belajar yang ingin diukur oleh guru. Yang keempat itu merancang evaluasi secara sistematis dan terencana untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Yang kelima itu memastikan reliabilitas tinggi dari alat evaluasi sehingga hasilnya itu dapat dipercaya. Yang terakhir atau yang keenam itu menggunakan hasil evaluasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan pencapaian siswa saat belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya itu mengenai prosedur pengembangan alat evaluasi pembelajaran. Nah, dalam merancang alat evaluasi pembelajaran ada 4 langkah penting yang perlu guru perhatikan. Yang pertama itu menentukan jenis kompetensi yang akan diuji serta karakteristik tujuan pembelajaran. Hal ini memastikan bahwa alat evaluasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Yang kedua itu memilih sampel perilaku siswa yang relevan untuk diukur, sehingga nanti hasil evaluasi mencerminkan kemampuan siswa secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Yang ketiga itu menentukan format alat evaluasi seperti soal pilihan ganda atau esai yang sesuai dengan tingkat kesulitan dan tujuan dari evaluasi. Yang keempat itu atau yang terakhir, mengembangkan alat evaluasi dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan mental siswa serta jumlah siswa yang akan mengikuti evaluasi nantinya. Selanjutnya itu ada beberapa langkah-langkah dalam pengembangan evaluasi yang dilakukan. Kita bisa melakukan dalam langkah-langkah berikut. Yang pertama itu menentukan tujuan evaluasi dengan jelas agar proses evaluasinya nanti terarah. Yang kedua itu mengidentifikasi kompetensi siswa yang perlu dinaik, misalnya keterampilan analisis atau pemahaman suatu konsep pembelajaran. Yang ketiga itu membuat tabel spesifikasi yang menjadi panduan dalam merancang alat evaluasi. Yang keempat itu menulis alat evaluasi seperti soal atau instrumen lain berdasarkan tabel spesifikasi yang tadi. Yang kelima itu melakukan evaluasi terhadap siswa dengan menggunakan alat yang telah dirancang. Yang keenam, meriksa, mengolah, dan menafsirkan hasil evaluasi untuk digunakan sebagai dasar perbaikan pembelajaran. Selanjutnya itu ada jenis evaluasi berdasarkan fungsinya. Di sini dibagi menjadi 4 tipe. Yang pertama itu formatif. Nah, formatif ini dilakukan selama proses pembelajaran untuk memberikan umpan balik yang membantu perbaikan belajar mengajar ke depannya. Yang kedua itu sumatif. Ini digunakan untuk menetapkan tingkat keberhasilan siswa di akhir periode pembelajaran seperti ujian akhir. Yang ketiga itu diagnostik, berfokus pada kesulitan yang dialami siswa dalam belajar untuk mencari solusi yang terbaik dan yang paling tepat. Yang keempat itu penempatan. Kita menyesuaikan program pembelajaran dengan karakteristik dan kemampuan siswa, seperti menentukan kelas atau kelompok-kelompok belajar. Nah, selanjutnya itu jenis evaluasi berdasarkan cara. Ini dibagi menjadi 2 tipe. Yang pertama itu kuantitatif. Nah, penilaian dilakukan dalam bentuk angka untuk menunjukkan hasil akhir siswa seperti skor atau tes. Yang kedua itu kuantitatif. Penilaian ini dilakukan dalam bentuk deskripsi seperti baik atau kurang baik untuk memberikan gambaran kualitatif tentang keseluruhan kemampuan yang dimiliki oleh siswa.
Selanjutnya itu berkenaan dengan jenis evaluasi berdasarkan teknik, ini juga dibagi menjadi dua, yaitu tes dan non-tes. Yang pertama itu tes. Nah, di sini tes digunakan untuk menilai hasil belajar dengan soal yang terstruktur berdasarkan materi yang diajarkan. Tes ini dapat berupa pilihan ganda, isian, atau soal-soal lainnya. Yang kedua itu non-tes, ini melibatkan metode evaluasi seperti pengamatan, wawancara, angket, atau penilaian karya siswa untuk mengukur aspek-aspek lain seperti sikap dan keterampilan. Nah, yang terakhir itu mengenai bentuk evaluasi pembelajaran. Guru bisa menyajikan evaluasi pembelajaran dalam beberapa bentuk. Yang pertama, portofolio. Di sini guru mengumpulkan hasil karya siswa sebagai bukti pencapaian kompetensi mereka selama proses belajar mengajar itu berlangsung. Yang kedua itu produk. Di sini guru menilai hasil kerja siswa seperti karya seni atau produk inovasi berdasarkan kualitas dan kreativitas. Yang ketiga itu tertulis. Nah, di sini guru melibatkan tes berbagai soal seperti pilihan ganda, isian atau isai untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran. Yang keempat itu performa. Di sini guru menilai keterampilan siswa berdasarkan keterampilan mereka seperti partisipasi aktif dalam kelas, diskusi, atau demonstrasi praktis. Yang kelima itu proyek. Atau yang terakhir, guru menilai kemampuan siswa dalam mengelola dan menyelesaikan proyek pembelajaran dan melibatkan berbagai aspek keterampilan dan pengetahuan. Selanjutnya itu ada taksonomi tujuan pembelajaran. Di dalamnya ada dimensi pengetahuan, merupakan kerangka yang digunakan untuk memahami tingkat dan jenis pengetahuan yang dimiliki oleh siswa. Dimensi ini membantu mengevaluasi sejauh mana siswa dapat memahami suatu konsep atau materi dalam suatu pembelajaran. Secara umum, dimensi ini dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama itu pengetahuan fakta. Ini merupakan pengetahuan tentang informasi dasar seperti fakta, data, atau istilah-istilah yang perlu diingat. Contohnya itu, siswa disuruh untuk menghafal periodik unsur yang ada di dalam mata pelajaran kimia. Yang kedua itu pengetahuan. Konsep ini berkaitan dengan pengetahuan tentang hubungan antara fakta-fakta yang membentuk prinsip atau teori. Ini melibatkan pemahaman tentang mengapa dan bagaimana. Contohnya, siswa disuruh untuk memahami konsep gravitasi yang ada di pelajaran fisika. Misalnya, mengapa sih buah bisa jatuh di atas pohon, atau memahami pengelompokan hewan berdasarkan jenis makanannya, seperti herbivora, karnivora, omnivora di dalam mata pelajaran biologi. Yang ketiga itu pengetahuan. Prosedur ini berkaitan dengan pengetahuan tentang langkah-langkah atau prosedur untuk menyelesaikan suatu tugas atau masalah. Contohnya, siswa diharapkan untuk mengetahui langkah-langkah menyelesaikan soal matematika dalam pelajaran matematika, seperti luas persegi panjang dengan rumus panjang kali lebar. Dan yang terakhir itu adalah pengetahuan metakognitif, yang merupakan cara berpikir dan kemampuan untuk merefleksi strategi pembelajaran yang digunakan. Contohnya, ada seseorang siswa menyadari bahwa belajar dengan membuat rangkuman jauh lebih efektif daripada sekedar hanya membaca buku. Selanjutnya itu berkaitan dengan alur evaluasi. Ini pertama-tama dimulai dengan guru memberikan tes memberikan tes atau angket. Yang tes ini bertujuan untuk mengukur kemampuan kognitif, dan angket ini mengukur kemampuan afektifnya. Dari angket itu dilakukan koreksi dengan memberikan skor berdasarkan jawaban yang diberikan oleh siswa. Dari skor yang diberikan, ditulislah kategori atau penilaian. Pengelompokan skor ini ke dalam kategori tertentu untuk mendapatkan gambaran hasil awal. Yang langkah terakhir itu adalah pengambilan keputusan. Berdasarkan hasil penilaian, seperti menentukan apakah siswa membutuhkan intervensi tambahan atau tidaknya.
Selanjutnya itu adalah validasi soal. Validasi soal ini juga melibatkan beberapa langkah-langkah. Yang pertama itu menyesuaikan soal dengan kisi-kisi yang telah disusun sebelumnya. Kedua itu memastikan bahwa soal memiliki jawaban yang jelas dan standar yang baik berupa numerik atau jawaban pilihan. Yang ketiga itu menyusun soal menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini berguna untuk mempermudah pemahaman. Dan yang terakhir itu melibatkan sejawat atau menelaah. Ini berguna untuk mendapatkan umpan balik dan penyempurnaan ke depannya. Selanjutnya itu berkaitan dengan rumus penyusunan soal. Ini mencakup A, B, C, dan D. Yang pertama itu A, audience. Ini berkaitan dengan siapa. Yang B itu behavior. Ini adalah tujuan, sedangkan C itu adalah condition atau kondisi seperti apa, dan yang D itu degree atau derajat suatu keberhasilan. Selanjutnya itu adalah ruang lingkup penilaian pembelajaran yang meliputi intensitas atau kekuatan dari suatu respon atau hasil. Yang selanjutnya itu arah, apakah respon itu bersifat positif atau negatif. Yang ketiga itu adalah target atau objek. Ini adalah menjadi fokus utama dalam penelitian. Selanjutnya itu yang terakhir itu berkaitan dengan analisis butir soal. Nah, analisis butir soal bertujuan untuk meningkatkan kualitas soal yang digunakan dalam tes. Ada dua pendekatan. Yang pertama kuantitatif, yang kedua itu kualitatif. Kuantitatif ini mengukur daya beda soal, reliabilitas, validitas, dan tingkat kesulitan untuk mendapatkan gambaran objektif berkualitas tentang soal tersebut. Yang kedua itu kualitatif yang mengulas konten soal, bahasa yang digunakan, kunci jawaban, serta relevansi materi dengan tujuan pembelajaran. Selanjutnya itu manfaat analisis. Yang pertama itu menyeleksi soal yang berkualitas, sehingga nantinya hanya soal yang terbaik saja yang akan digunakan. Yang kedua itu meningkatkan mutu soal. Ini dilakukan dengan revisi berdasarkan hasil dari analisis yang dilakukan. Yang ketiga itu meningkatkan mutu pembelajaran melalui penyusunan soal yang lebih baik. Selanjutnya berkaitan dengan tujuan analisis butir soal. Yang pertama itu menelaah soal yang berkualitas untuk meningkatkan efektivitas tes. Yang kedua itu mengidentifikasi kekurangan dalam soal sehingga dapat dilakukan perbaikan. Nah, jadi semakin banyak soal yang memenuhi standar validitas, maka semakin bagus juga instrumen yang digunakan.